Tidak hanya usulan, namun forum ini juga menghasilkan kesepakatan. Apa saja kesepakatannya? Rekan saya di Shalini akan melaporkannya untuk Anda. Selama penyelenggaraan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024 dari tanggal 1 hingga 3 September 2024, ada sejumlah kesepakatan yang berhasil dicapai. Lalu apa saja itu? Tadi dengan pemerintah Kongo, kami bertemu untuk mereka ingin belajar bagaimana Indonesia menyusun perencanaannya. Bagaimana Indonesia bisa sampai seperti hari ini. Itu mereka mengagumi dan gimana sih cara menyusun tahapan-tahapan perencanaan itu. Nah, jadi tadi saya share dan mereka ingin mengirim expertnya ke sini untuk belajar di sini, dan saya bilang juga kita juga ingin belajar juga karena mereka kaya sekali akan sumber daya alam, ya. Luar biasa, mereka punya kobalt, ya, yang diperlukan untuk membuat baterai karena kita punya nikel, ya. Jadi kita bisa vice versa kerjasama dengan mereka. High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships yang digelar di Bali selama 1 hingga 3 September 2024 menghasilkan berbagai kerjasama. Tidak hanya soal ekonomi, namun juga dari sisi pendidikan hingga perencanaan pembangunan. Dalam pertemuan itu, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan beberapa negara Afrika meminta bantuan Indonesia. Salah satunya Kepulauan Solomon yang meminta dukungan dari Indonesia, baik dari sisi pembangunan SDM maupun infrastruktur. Untuk pembangunan SDM, Indonesia mengundang generasi muda Kepulauan Solomon untuk menempuh pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya terkait bidang kedokteran, serta bantuan rumah sakit beserta peralatan kesehatan. Selain itu, Indonesia dan Kongo juga sepakat untuk saling berbagi pengetahuan. Pemerintah Kongo ingin belajar ke Indonesia dalam menyusun perencanaan untuk pembangunan ekonomi ke depan. Sementara Indonesia akan belajar ke Kongo untuk pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut mengingat Kongo memiliki sejumlah mineral kritis seperti kobalt yang dibutuhkan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Launching kick-off dari Task Force Indonesia Mozambik. Ini merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan Presiden tahun lalu ke Mozambik, di mana telah disepakati ada 4 area kerjasama yang akan menjadi fokus dari task force ini, yaitu mining dan energi, transportasi, kesehatan, dan fisheries. Kemudian juga sore hari ini kami menghadiri MOU signing antara Indonesian Community Mining Association (APRI) dengan Artisanal and Small Scale Mining Association of Kenya. Ini mereka melakukan kemitraan untuk mendorong penambangan oleh komunitas secara environmentally and socially friendly. Dan kami berharap melalui kemitraan ini tentunya kegiatan-kegiatan para penambang kecil dan masyarakat ini bisa lebih terkoordinir dan sesuai dengan internet dan dengan best practices untuk mereka bisa mendapatkan pada akses keuangan dan juga kepada akses pengelolaan tambang yang responsible dan sustainable. Pemerintah Indonesia dan Mozambik resmi meluncurkan gugus tugas atau task force di sela gelaran HLF MSP 2024. Task Force Indonesia Mozambik ini diharapkan dapat memiliki peran signifikan dan memberikan kontribusi nyata. Unit satuan tugas ini adalah lanjutan dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Mozambik Filipe Nyusi pada Agustus 2023 lalu yang mendorong kedua negara untuk menentukan 4 prioritas kerjasama, yaitu di sektor tambang, infrastruktur transportasi, kesehatan, dan perikanan.
Untuk kerjasama di bidang pertambangan dan energi, kolaborasi ini sangat dibutuhkan dalam transisi energi terbarukan dan harus berfokus pada inovasi maupun pengembangan. Kemudian untuk kerjasama di bidang perikanan dinilai sangat penting karena berdampak besar bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Tak hanya itu, Menko Luhut berpendapat Indonesia harus terus memerangi penangkapan ikan ilegal dan meningkatkan keterampilan nelayan. Mungkin hampir 10 tahun terakhir ini kita mensupport ya, punya kerjasama dengan negara-negara di kawasan Pasifik, dan itu akan tetap kita lanjutkan. Misalnya kita mengundang generasi muda dari Solomon untuk sekolah di Indonesia, dan tadi saya menawarkan lagi untuk sekolah di kedokteran. Karena mereka kekurangan, mereka hanya punya satu universitas di sana, dan juga mereka ingin mendapat bantuan misalnya soal rumah sakit yang mereka lebih suka yang fisik. Mereka memberikan contoh misalnya soal stadion yang dibantu oleh pemerintah Indonesia di sana. Indonesia akan semakin menguatkan kerjasama dengan Kepulauan Solomon dan Republik Demokratik Kongo, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Kepulauan Solomon yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Nasional dan Koordinasi Pembangunan Rexon Annex Ramofavia, serta Menteri Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tozen Leokana. Sementara Republik Demokratik Kongo diwakili oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perencanaan dan Koordinasi Bantuan Pembangunan Guilain Yembo Mimzia. Usai pertemuan bilateral tersebut, Menteri PPN Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa menekankan komitmen Indonesia untuk memperkuat solidaritas global. Di sela-sela perhelatan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024, Menteri PPN Kepala Bappenas mengungkapkan Indonesia berhasil menjual 5 unit pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia atau PTDI ke Republik Demokratik Kongo. Sebanyak 5 pesawat N219 akan digunakan oleh perusahaan yang berbasis di Hong Kong untuk digunakan di Kongo. Hal ini pun disambut positif karena bisa menjadi ajang promosi produk pesawat buatan tanah air di negara-negara Afrika. Pesawat N219 ya, yang akan digunakan oleh perusahaan dari yang berbasis di Hong Kong meskipun milik dari Indonesia, untuk di Kongo. Nah, ini juga sesuatu yang bagus. Jadi mempromosikan produk-produk kita sendiri di negara-negara seperti Afrika ini. Tadi pagi telah dilakukan penandatanganan kontrak jual beli pesawat N219 produksi PTDI, 5 unit pesawat N219 yang akan dibeli oleh suatu perusahaan multinasional, dan pesawat tersebut nantinya akan dioperasikan oleh perusahaan yang berbasis di DRC, Democratic Republic of Congo. Sebagai tuan rumah High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024, Indonesia tidak hanya berhasil membuatkan sejumlah kerjasama yang mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Acara ini juga menjadi sarana promosi yang sangat efektif dalam memperkuat brand image Indonesia. Di sela acara High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, di bidang pariwisata Indonesia sudah menandatangani perjanjian dengan Mesir dan Aljazair. Kerjasama itu juga termasuk peningkatan SDM
untuk menarik mahasiswa-mahasiswa asal Afrika untuk belajar di Politeknik Pariwisata yang dikelola oleh Kemenparekraf. But we're also offering the new 3S of serenity, spirituality, and sustainability. And this is something that we could leverage through our cultural heritage, diverse ecosystems, warm hospitality, and we could create a unique and authentic experience at the same time generate green jobs. Where are these jobs are generated? Not just in the areas like Nusa Dua, but we are also looking at more than 6,000 tourism village across the country. Sandiaga mengatakan ke depan Indonesia akan membidik adanya kerjasama dengan negara lain, terutama dengan 3 negara ekonomi terbesar di Afrika, yaitu Nigeria, Afrika Selatan, dan Angola. Sandiaga mengatakan potensi wisatawan asal Afrika cukup besar. Merujuk data Badan Pusat Statistik, wisatawan asal benua Afrika tumbuh signifikan dalam beberapa waktu belakangan ini. Dan dalam rangka mempercepat KSST ini, terutama trade dengan negara-negara Global South, kami juga sudah meminta South Center di Jenewa untuk mengkaji mengenai alat tukar-menukar dalam perdagangan yang tanda kutip tidak hanya bertumbuh kepada dolar, tetapi kepada mata uang yang diterima oleh negara-negara selatan-selatan. Pertemuan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024 di Bali juga berhasil menyepakati sejumlah hal dalam kerjasama dengan negara selatan-selatan. Salah satu kesepakatan itu adalah meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi tanpa bergantung ke dolar Amerika Serikat. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN Bappenas, Bogat Widiatmoko mengungkapkan, potensi tidak bergantung pada mata uang dolar itu akan dikaji lebih jauh oleh Global South Center. Adapun Global South Center merupakan lembaga organisasi non-pemerintah yang berbasis di Jenewa dengan fokus kajian negara-negara berkembang. Global South Center akan mengkaji mengenai alat tukar-menukar dalam perdagangan yang tidak hanya bertumpu pada mata uang dolar, tapi juga mata uang yang diterima oleh negara selatan-selatan. Dalam forum ini, hasilnya adalah, intinya adalah jika selama ini kerjasama South Triangle Cooperation lebih bersandar kepada bantuan, ke depan SSTC atau South Triangle Cooperation adalah berplatform trade and investment. Ini pemahaman kami semua berdasarkan hasil diskusi selama di forum. Dengan demikian, ke depan, menurut hemat kami, panitia, forum ini telah memberikan warna baru pada kerjasama South and Triangular Cooperation. Sebagai follow-up dari platform baru ini, kami telah melakukan berbagai macam diskusi dan bilateral meeting yang intinya adalah bagaimana kita harus mempercepat, harus mengkatalis upaya perubahan platform yang tadinya bersandar kepada aid atau bantuan, kemudian bersandar kepada lebih bertumbuh kepada trade and investment di dalam kerjasama South dan triangular. Salah satu kesepakatan yang paling penting dalam gelaran High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024 adalah perubahan pendekatan dalam kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular atau KSST. Deputi Bidang Politik,
Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN Bappenas, Bogat Widiatmoko mengatakan, selama ini skema kerjasama selatan-selatan dan triangular lebih bersandar pada bantuan atau hibah. Dan melalui forum ini, tercipta kesepakatan ke depannya, kerjasama selatan-selatan dan triangular akan lebih mengedepankan perdagangan dan investasi. Beberapa hambatan dalam terbentuknya kerjasama itu pun juga sudah dibahas dengan negara-negara lain. Salah satu contohnya mengenai komitmen negara anggota untuk mengurangi double tax atau pajak ganda dalam investasi. Forum ini juga menyepakati untuk menata kembali The Global Blended Finance Alliance atau GBFA. The Global Blended Finance Alliance adalah organisasi internasional yang dipelopori negara berkembang untuk mendukung percepatan investasi dalam aksi pembangunan berkelanjutan. Untuk melakukan transformasi dalam KSST, Indonesia dan negara lainnya akan menggandeng UN Trade and Development dan South Center. Kedua lembaga itu akan membantu dalam upaya untuk menghapuskan double tax di negara-negara selatan. Itulah tadi rangkuman kegiatan dan juga hasil kesepakatan selama penyelenggaraan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024. Saya Andi Shalini, saya Seriana Salsabila, dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Dari Nusa Dua Bali, CNBC Indonesia, Beyond Business.